Hari ini kita memulai 2 hari retreat, latihan bermeditasi Vipassana. Nah, tentunya tadi baru saja sudah diberikan aturan-aturan bagaimana untuk melakukan, karena kita tidak bisa melakukannya secara bersama-sama di satu tempat, tetapi ya saudara-saudari semua harus memiliki kedisiplinan dan rasa hormat dan tanggung jawab terhadap diri sendiri untuk menjalankan latihan meditasi Vipassana ini, karena saudara-saudari semua berada di rumah. Nah, meditasi adalah di dalam bahasa Pali disebut sebagai bawana, kita terjemahkan menjadi meditasi. Nah, bawana itu sendiri sebetulnya memiliki pengertian sebagai mengolah atau mengembangkan batin atau mengembangkan mental. Jadi di setiap saat sebetulnya di kehidupan kita, apalagi di saat pandemi seperti sekarang ini, kita lebih cenderung memikirkan tentang kesehatan secara fisik kita. Dan di sepanjang kehidupan kita, sangat sedikit atau jarang sekali kita memperhatikan kesehatan batin atau kesehatan mental kita. Sehingga ketika badan kita yang sakit, kemudian karena batin atau mental kita ini tidak pernah diperhatikan kesehatannya, sehingga itu juga memiliki pengaruh yang besar. Ketika kesehatan batin atau mental kita ini menjadi menurun, itu memiliki pengaruh yang besar terhadap kesehatan fisik kita ini sendiri. Nah, itulah maka kalau kita memiliki batin yang sehat, maka fisik kita apabila itu juga sakit tidak akan menjadi memiliki banyak pengaruh terhadap kesehatan batin atau mental kita ini. Jadi karena kita bisa membedakan, bisa melihat bahwa hal tersebut merupakan dua hal yang berbeda, meskipun memiliki pengaruh atau sebab kondisi mengkondisikan satu dengan yang lainnya. Nah, itulah maka kita memerlukan latihan agar batin kita ini, mental kita ini memiliki mental yang kokoh, memiliki mental yang sehat. Jadi bukan hanya sekedar fisik tubuh kita ini saja, tetapi kita harus mengolah sebetulnya, memberikan perhatian, bahkan sebetulnya memberikan perhatian yang lebih terhadap kesehatan mental kita ini. Sehingga ketika mental kita ini sehat, kokoh, maka apapun juga yang terjadi pada fisik tubuh kita ini menjadi tidak terlalu terpengaruh banyak. Nah, untuk menyegarkan, menyehatkan batin kita ini, nah itulah yang perlu kita lakukan dengan bawana atau meditasi ini. Ini adalah caranya. Jadi di situ kita membedakan
Kalau kita berolahraga untuk otot kita, yaitu adalah untuk kesehatan tubuh jasmani kita. Tetapi untuk bagaimana untuk mengolah, melatih batin kita, mental kita ini adalah dengan bermeditasi sesungguhnya. Nah, karena dengan bermeditasi maka kita akan mengarahkan, kita akan melatih batin kita ini, mental kita ini, dari yang biasanya memiliki kecenderungan pada hal-hal yang tidak terkendali, kita akan bertemu dengan objek penglihatan yang kita sukai, kita menjadi serakah padanya. Kita mendengarkan suara-suara yang tidak suka, kita menjadi benci, tidak suka di situ. Jadi di setiap saat batin kita ini menjadi digoyahkan oleh keserakahan kita dan kebencian gitu. Kenapa demikian? Nah, karena kita masih memiliki yang disebut kebodohan batin, ketidaktahuan mental kita ini. Nah, itulah maka kalau kita berlatih meditasi, maka kita harus berlatih meditasi agar kita bisa terkendali ketika kita melihat baik hal-hal yang kita sukai maupun yang tidak kita sukai, suara yang kita sukai maupun yang tidak kita sukai, bau-bauan yang kita sukai maupun tidak kita sukai, terhadap rasa kecapan kita ini yang kita sukai maupun tidak kita sukai, terhadap sentuhan ini yang kita sukai maupun tidak kita sukai, ataupun juga terhadap gerak-gerik dari batin itu sendiri, dari mental itu sendiri yang di setiap saat sebetulnya selalu mencari objek yang kita sukai. Nah, ini menjadi batin yang disebut batin yang tidak terkendali, batin yang liar lah bisa dikatakan demikian. Nah, maka dengan meditasi, kita melatih kesehatan batin kita ini dengan mengarahkan terhadap apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita cium, apa yang kita kecap, apa yang kita sentuh, apa yang kita pikirkan, yang muncul dalam pikiran kita itu, menjadi sesuatu yang terkendali. Jadi tidak menyebabkan suka dan tidak suka lagi, tetapi menyebabkan kita memahami apa yang terjadi sesungguhnya di situ. Nah, ini adalah pengembangan kita di dalam bermeditasi vipassana adalah demikian. Jadi kita bermeditasi vipassana, kita melatih batin kita, pikiran kita. Nah, meskipun demikian, dalam salah satu segi, katakanlah kita membutuhkan tunjangan, dukungan dari fisik kita ini. Dalam sebetulnya dalam tingkat taraf yang sebetulnya minim sekali. Jadi itu hanya sebagai pendukung saja untuk menjadi sarana bagi kita untuk mengembangkan batin kita ini. Jadi di dalam kita bermeditasi, maka kita ada posisi atau postur tubuh, sikap tubuh kita. Di dalam meditasi biasanya dalam sikap duduk. Yang pertama yang biasa kita lakukan adalah dalam sikap duduk. Kemudian di dalam meditasi vipassana ini juga kita akan berlatih meditasi jalan. Kita berjalan. Kemudian ada sikap tubuh berdiri. Jadi ketika kita berdiri juga kita mengembangkan meditasi kita. Kemudian sikap berbaring, bukan tidur tetapi berbaring. Nah, jadi ada 4 sikap tubuh. Nah, dari 4 sikap tubuh tersebut, maka terutama yang harus
saudara-saudari lakukan adalah duduk meditasi dan jalan meditasi. Dua hal itu adalah yang utama. Dan juga sebetulnya saudara bisa melatih meditasi berdiri. Ya, meditasi berbaring, ya secara formal kita tidak mengajarkan dalam pengertian karena terutama bagi pemula, ya ketika kita melakukan meditasi dalam posisi berbaring ya akan cenderung kita menjadi kemalasan itu yang muncul. Jadi itu hanya akan dilakukan ketika saudara-saudari sekalian pada malam hari menjelang sudah waktunya tidur, kemudian sebelum terlelap saudara bisa berusaha dalam posisi berbaring, kemudian ya memberikan pengamatan pada objek. Tetapi di dalam kondisi ketika kita mulai sadar, istilahnya bangun dari pagi hari hingga malam hari sebelum tertidur, maka saudara harus melakukan meditasi sesuai dengan jadwal yang telah diberikan, terutama dalam meditasi duduk dan meditasi berjalan, dengan diselingi beberapa aktivitas yang bersifat kegiatan, disebut kegiatan sehari-hari. Jadi itu pun juga harus saudara-saudari lakukan. Ya, jadi kita mengenal adanya sikap tubuh atau postur dalam bermeditasi. Nah, maka ketika kita bermeditasi duduk, ya, maka saudara harus ya mencari sikap duduk yang bisa menopang untuk duduk selama ya kurang lebih 1 jam seperti yang dijadwalkan. Jadi saudara harus berusaha untuk bisa mengembangkan meditasi ini dalam posisi duduk selama 1 jam. Kenapa 1 jam? Ya karena kalau terlalu lama juga mungkin saudara-saudari sekalian yang belum terbiasa di dalam bermeditasi, ya menjadi resah karena tidak terbiasa, dan mungkin juga mulai timbul rasa sakit dan lain sebagainya yang saudara tidak bisa memberikan pengamatan secara tepat, sehingga akhirnya tidak memberikan pengamatan yang sesungguhnya. Dalam arti ya saudara tidak bermeditasi dengan tepat sebetulnya. Demikian pula kalau saudara duduk dalam waktu yang terlalu singkat, ya, maka usaha saudara-saudari sekalian untuk mengembangkan meditasi itu, untuk mengolah batin atau mental saudara-saudari sekalian itu, yang menjadi belum tercapai sebetulnya. Tidak tercapai yang disebut konsentrasi yang cukup kuat sehingga saudara bisa memahami apa yang saudara amati tersebut. Ya, sehingga itulah maka berusahalah saudara-saudari sekalian untuk dapat duduk sekitar 1 jam seperti yang sudah dijadwalkan tadi. Ya, jadi itu adalah standar yang biasa kita berikan demikian. Nah, maka posisi duduknya ya dikatakan dalam Mahasatipatthana Sutta ya saudara harus duduk kemudian tegak ya dalam posisi tegak, badan tidak melengkung ya, jadi leher juga berusaha cukup tegak demikian, tidak tertunduk. Ya, kemudian mata dipejamkan dan diarahkan kepada objek demikian. Nah, maka posisi duduk itu mungkin saudara-saudari sekalian yang sudah terbiasa bermeditasi, ya saudara sudah memiliki posisi duduk yang ya bisa dikatakan sudah mapan. Ya. Namun demikian ada juga yang sering duduk tetapi sering bermeditasi duduk tetapi juga belum mendapatkan posisi yang nyaman. Nah, itu yang sebetulnya saudara harus perhatikan lagi. Ya, sehingga kalau saudara bisa duduk bermeditasi dan merasakan suatu kebahagiaan, kenyamanan, saudara itu akan mendorong saudara untuk berlatih lebih lanjut lagi. Sehingga posisi duduk ini menjadi sangat penting juga. Nah, maka kita sarankan agar posisi duduk tadi adalah posisi yang nyaman, yang cukup bisa menopang
tubuh Anda itu. Ya, jadi jangan bersandar. Jadi kalau di sini ada seperti tempat duduk saya, ini memang ada sandaran. Tapi ketika saudara duduk bermeditasi, berusaha duduk ya di lantai kalau bisa, ya dengan kalau ada cushion juga saudara bisa menggunakan cushion. Kemudian duduk di situ, ya jadi tidak atau tanpa sandaran. Jadi saya kira saudara-saudara sekalian tidak memiliki masalah dengan dengan tubuh saudara, sehingga saudara bisa duduk dengan duduk bersila ya di lantai di atas cushion. Kemudian posisi kaki saudara-saudari sekalian, ya kalau sedapat mungkin sebetulnya tidak menindih satu dengan yang lainnya demikian. Karena kalau posisi kaki menindih satu dengan lain demikian, ya ini menyebabkan di tumpuan yang menindih satu dengan yang lain ini menyebabkan mudah timbulnya rasa sakit atau timbulnya kesemutan dan lain sebagainya. Nah itulah maka disarankan posisi duduknya adalah sedapat mungkin adalah depan belakang demikian. Jadi kakinya tidak bertumpu demikian, tetapi depan belakang demikian. Nah ini juga mungkin dari saudara-saudari sekalian mungkin juga sulit ya karena kalau tidak terbiasa dengan posisi seperti itu juga menjadi suatu kesulitan tersendiri. Jadi maka saudara harus mencari posisi yang bisa yang cukup nyaman yang bisa menopang itu. Ya, jadi saudara kalau yang biasa bermeditasi ya sudah mendapatkan posisi. Ya, yang baru misalnya, baru bermeditasi atau ya hanya pernah mencoba dan lain sebagainya ya coba mencari posisi yang tepat. Nah kemudian setelah duduk bermeditasi ya berusaha untuk duduk dalam posisi tersebut tanpa bergerak. Ini penting sekali. Karena kalau saudara setiap kali duduk kemudian beberapa menit bergerak, menggerakkan tangan, mengganti posisi dan lain sebagainya, nah ini menyebabkan bagaimana saudara mengolah perhatian penuh sati atau mindfulness kita ketika mengamati objek, ini menjadi terganggu. Ketika itu terganggu, maka juga konsentrasi saudara akan terganggu. Ya. Kalau kita tidak ada konsentrasi, ya konsentrasi adalah sebetulnya penyatuan pikiran kita pada objek, maka kita tidak akan dapat mengetahui ya, sifat hakiki dari objek yang kita amati tadi. Ya, jadi itulah perlu memberikan usaha, ya, kesabaran, ketekunan ketika kita duduk bermeditasi selama 1 jam tanpa bergerak tadi dan berusaha mengembangkan pengamatan kita pada objek. Ya. Nah maka kemudian setelah kita duduk bermeditasi, setelah duduk, nah kemudian kita memberikan pengamatan. Jadi yang kedua adalah objek dalam kita duduk bermeditasi. Nah secara umum ya objek kita di dalam bermeditasi Vipassana atau meditasi pandangan terang atau sering disebut sebagai ya, Satipadana Vipassana ini, objeknya adalah yang disebut batin dan materi. Batin yang disebut nama di dalam bahasa Pali dan materi disebut rupa di dalam bahasa Pali. Jadi ada objek batin dan objek materi. Ya. Nah, objek materi atau rupa tadi ya kadang-kadang diterjemahkan sebagai tubuh atau jasmani. Nah ini mungkin agak menyebabkan kerancuan kita berpikir bahwa tubuh fisik kita ini adalah sebagai objeknya. Nah bukan demikian sebetulnya. Jadi yang disebut rupa atau materi tadi bukan fisik tubuh kita ini yang
yang kentara demikian gitu. Tetapi kita akan melihat lebih dalam dari sekedar tubuh fisik kita ini yang disebut materi unsur pokok terutama. Jadi yang disebut materi atau rupa itu ada bermacam-macam. Ya, disebutkan ada 28 jenis materi. Maka ya tidak bisa dikatakan sebagai tubuh fisik kita ini. Tetapi ada 28. Dari 28 itu 4 yang pertama disebut materi disebut mahabhuta atau materi esensi atau materi unsur yang pokok. Ya, materi unsur yang pokok itu adalah unsur tanah, patawi dhatu adalah unsur tanah, ya, apo dhatu adalah unsur air, ya, tejo dhatu adalah unsur temperatur panas, kemudian wayo dhatu adalah unsur udara. Nah, 4 ini disebut unsur utama karena dia berperan sangat besar di segala apa yang terjadi akhirnya membentuk tubuh badan atau fisik kita ini ataupun benda-benda yang ada di luar. Itu akan berperan di situ. Nah, kita akan memberikan pengamatan sepenuhnya sebetulnya terutama kepada 4 hal ini. Ya. Nah, namun demikian selain dari 4 hal tersebut, 4 unsur materi tadi masih ada unsur-unsur yang lain. Seperti kita ada mata. Nah, mata yang kita bisa melihat itu juga bukan itu yang kita amati sebetulnya. Lebih dalam dari situ, kita harus mengamati sebetulnya materi sensitif dari mata. Ya. Jadi itu ada di mana ya? Ada di dalam bola mata kita tersebar di situ sehingga kita bisa menangkap cahaya, kita bisa menangkap objek penglihatan. Ya, demikian pula dengan apa yang kita dengar, kita harus memberikan pengamatan kepada apa? Kepada disebut sotapasada, materi sensitif telinga kita dan lain-lain sebagainya. Jadi ada materi sensitif mata, materi sensitif telinga, materi sensitif ya hidung, materi sensitif lidah, materi sensitif tubuh. Itu juga materi. Nah, kemudian yang di luar itu ada misalnya objek penglihatan, ya, ada suara, ada bau, ada rasa, ya, ada sentuhan. Itu juga merupakan objek juga. Jadi materi adalah bermacam-macam demikian. Nah, karena bermacam-macam demikian dalam meditasi yang singkat ini, saudara berusaha menangkap, berusaha untuk memberikan terutama pada ketika saudara bermeditasi duduk, ya, jadi berusaha untuk memberikan pengamatan kepada 4 unsur pokok tadi. Nah, untuk memberikan pengamatan dari 4 unsur pokok tadi ketika saudara duduk bermeditasi, ya saudara arahkan pikiran saudara itu ke bagian perut dari saudara. Jadi bagian perut di sini, kadang-kadang ada yogi yang bingung apakah agak ke atas, ke bawah, ke samping. Ya perut, saudara tahu perut di mana, perut ya di sini. Jadi kurang lebih demikian gitu. Jangan tidak perlu mencari-cari di mana, saudara tahu perut saudara sendiri. Nah, maka diperhatikan saja, diletakkan saja, diarahkan pikiran itu di perut. Nah, kemudian ketika saudara bernafas secara alami, ya tidak dikencangkan, tidak dikendurkan, tapi saudara bernafas secara alami, maka ketika saudara menarik nafas, maka perut itu akan mengembang. Ya. Ketika perut akan mengembang, ya kemudian saudara harus mengetahuinya, memberikan pengamatan, ya, dan kemudian saudara bisa memberikan pencatatan mental, mengembang. Jadi dalam batin saudara bisa memberikan pencatatan secara mental, ya mengembung atau mengembang demikian. Ya bersamaan dengan ketika ada gerakan dari perut saudara itu yang mengembung. Demikian pula ketika perut mengempis, berikan pencatatan mengempis demikian. Nah, yang diperhatikan bukan pencatatan mentalnya itu,
tetapi saudara memberikan pengamatan dari gerakan yang terjadi dari perut yang mengembung dan perut yang mengempis tadi. Jadi saudara harus memberikan di situ, memberikan pengamatan dari gerakannya. Jadi pencatatan mental itu adalah untuk membantu agar pikiran kita yang diarahkan untuk mengamati dari gerakan kembung dan kempis perut itu menjadi tertuju di situ, tidak mengembara kemana-mana. Ya, jadi perhatikan di situ. Nah, namun demikian, ketika memberikan pengamatan mengembung dan mengempis tadi, ya kemungkinan saudara pikiran saudara kemudian mengembara. Nah, maka saudara juga harus segera bisa menangkapnya, menyadarinya. Jadi begitu pikiran saudara itu mengembara, lepas dari pengamatan kembung dan kempis perut, maka saudara harus sesegera mungkin untuk dapat menyadari, mengamati pikiran yang mengembara tadi. Ya, jadi berikan pencatatan, kemudian pikiran yang mengembara demikian. Maka ketika pikiran yang mengembara tersebut kemudian hilang setelah diberikan pencatatan mental 2-3 kali demikian, maka kembalikan lagi ke gerakan pengamatan di gerakan kembung dan kempisnya perut. Nah, itu yang harus dilakukan demikian. Demikian pula ketika ada ketidaknyaman di dalam tubuh fisik saudara, ada rasa sakit atau rasa gatal misalnya, saudara ingin menggaruk dan lain sebagainya. Nah, sebelum melakukan hal semacam itu, maka saudara ingat lagi bahwa saudara harus berusaha untuk duduk tanpa menggerakkan tubuh fisik saudara ini. Namun rasa sakit yang muncul tadi harus diberikan pengamatan. Jadi dia merupakan atau menjadi objek di dalam saudara bermeditasi. Jadi di situ ada objek utama. Objek utamanya adalah gerakan kembung dan kempis perut. Sementara objek-objek yang di luar itu, pikiran yang mengembara, ada rasa gatal, rasa sakit, keinginan untuk berganti posisi, ya tidak nyaman dan lain sebagainya. Semuanya itu disebut objek sekunder, ya, objek yang kedua. Ketika objek-objek sekunder tadi tidak muncul, maka saudara harus terus berada pada pengamatan dari gerakan kembung dan kempisnya perut di situ. Maka ketika saudara bisa memberikan pengamatan dari kembung dan kempisnya perut secara terus-menerus, maka sati atau perhatian penuh saudara itu akan berkembang semakin tajam dan akan mendorong terbentuknya konsentrasi yang kuat. Nah, maka ketika konsentrasi ini menjadi kuat, ya maka kemudian disitulah akan terjadi penembusan, saudara akan dapat memahami yang disebut sifat hakiki atau karakteristik dari di gerakan kembung dan kempisnya perut tadi. Ya, jadi saudara akan merasakan adanya tekanan, adanya rasa panas, rasa dingin, atau keras, atau lunak, dan lain sebagainya. Nah, itu yang akan menjadi sifat-sifat hakiki dari 4 unsur pokok tadi. Ya. Nah, secara ringkas demikian. Nah, kemudian untuk meditasi jalan, ya untuk meditasi jalan sedikit mungkin diarahkan bentar, mungkin ya, dibantu oleh Seale. Ya, jadi setelah saudara melakukan meditasi duduk ya selama 1 jam, ya maka saudara harus melanjutkan dengan meditasi jalan. Ya, jadi ini adalah untuk satu hal adalah relaksasi. Kedua utamanya adalah untuk apa ya? Itu bagian dari kita bermeditasi, bagian dari kita mengembangkan mengolah batin kita ini. Jadi kita juga harus melakukan meditasi jalan. Jadi dalam meditasi jalan ya kita bisa memulainya dengan dengan tidak terlalu pelan ya, bermeditasi jalan biasa
Jadi saudara bisa memberikan pengamatan ketika berjalan hanya langkah kanan dan kiri. Ya, jadi langkah kanan, ya kiri, kanan, ya kiri, kanan, kiri, kanan. Jadi itu saudara melakukan itu di masing-masing di rumah sendiri, maka coba diperkirakan luas yang ada. Jadi sedapat mungkin, karena sedapat mungkin kurang lebih bisa 15 langkah, 20 langkah itu. Kalau tidak misalnya agak kesulitan ya kurang lebih 10 langkah demikian. Jadi jangan terlalu pendek. Ya jangan hanya misalnya 2-3 langkah, bukan demikian, harus paling tidak mungkin 10-15 langkah atau 20 langkah gitu. Dan langkahnya juga jangan terlalu lebar. Jadi langkah pendek-pendek saja. Ya, jadi langkahnya pendek-pendek. Kemudian juga mata tetap terbuka tetapi diarahkan ke lantai. Jadi pandangan mata jangan ke kanan ke kiri atau lurus ke depan, tetapi diarahkan ke lantai sekitar 1 meter, 1,5 meter di depan demikian. Ya, dan bukan melihat kaki kita juga tidak. Jadi kalau kita melihat kaki kita menjadi kita terlalu tertunduk, ya itu juga tidak terlalu baik. Maka perhatikan saja sekitar 1-1,5 meter di depan mata kita, kepala kita sedikit saja tertunduk atau mata kita yang diarahkan ke lantai, semacam demikian. Ya, jadi dari posisi berdiri, kemudian pikiran kita diarahkan ke kaki kita, bukan ke seluruh tubuh, tetapi ke kaki kita, ya, telapak kaki kita secara mudah demikian. Kemudian ketika kita melangkah, diawali saja dengan perhatian ke gerakan langkah kanan dan kiri. Itu adalah satu step demikian. Jadi melangkah kanan demikian, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri. Kemudian kalau berhenti, ya ketika berhenti ya berhenti. Nah ketika berhenti, kemudian perhatikan saja dulu posisi berdiri saudara. Jadi ketika berhenti jangan langsung berputar, tapi kemudian berdiri, perhatikan posisi berdiri. Jadi berdiri gitu. Jadi merasakan posisi berdiri. Kalau sulit ya saudara bisa memperhatikan sentuhan telapak kaki dengan lantai, apa yang sensasi yang dirasakan di situ. Nah kemudian berputar, ya berpelan-pelan berputar, ya berputar, berputar. Kemudian perhatikan lagi berdiri lagi kan, posisi berdiri. Jadi harus satu persatu demikian. Pengamatan satu persatu. Langkah lagi, gitu ya, melangkah lagi kanan dan kiri, begitu. Ya. Nah kemudian setelah melakukan katakanlah sekitar ya 15 menit atau 20 menit kalau demikian langkah kanan dan kiri, maka saudara bisa melanjutkan dengan pengamatan 2 step ya, yaitu angkat dan letak. Ya, angkat dan letak. Maka saudara harus memberikan perhatian yang lebih dalam di situ, lebih cermat di situ. Ya, ketika melangkah, maka kemudian perhatikan angkat, ya, letak, angkat, letak, angkat, letak, angkat, letak, angkat, letak. Jadi di situ ketika mengangkat juga ya kaki jangan terlalu tinggi, ya seperti biasa saja angkatannya tidak terlalu tinggi. Ya jadi jangan kalau kita berjalan secara biasa juga kita tidak mengangkat kaki tinggi-tinggi juga bukan.
Nah ini juga seperti demikian. Hanya yang berbeda adalah kita melakukannya dengan lebih perlahan. Agar apa? Agar kita dapat memberikan pengamatan dengan tajam, dengan tepat. Jadi kita melakukan dengan perlahan-lahan. Ya, jadi kita bedakan, kalau saudara bermeditasi duduk, maka nafas yang ketika melakukan pengamatan gerakan kembung perut tadi, maka ya, saudara-saudara sekalian harus ketika bernafas ya secara alami. Tetapi ketika melakukan meditasi berjalan, ya maka saudara harus melakukannya dengan perlahan, ya, lebih perlahan. Untuk apa? Untuk mengembangkan mindfulness kita, perhatian penuh kita ini menjadi tajam. Ya, jadi saudara harus melakukan dengan perlahan. Jadi 1 step, 2 step, ya maka kalau saudara bisa memberikan pengamatan hingga 2 step demikian dengan baik, maka saudara bisa melanjutkan dengan memberikan pengamatan 3 step. Yaitu dengan angkat, maju, letak. 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 Berhentinya, berhenti, berdiri. Ya, berdiri, berdiri, ya berdiri, demikian. Diberikan perhatian dalam posisi berdiri terlebih dahulu. Nah, kemudian berputar, ya, berputar, 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 berputar. Ya, nah kemudian melangkah lagi setelah berdiri diperhatikan berdiri dulu, kemudian melangkah lagi, angkat, maju, letak, angkat, maju, letak, angkat, maju, letak, angkat, maju, letak. Ya, jadi itulah yang harus dilakukan dalam meditasi berjalan adalah demikian selama 1 jam itu. Nah maka berikan pengamatan, arahkan pikiran kepada kaki, ya, telapak kaki saja. Jadi kalau pikiran kita ditempatkan di telapak kaki akan lebih mudah untuk memberikan pengamatan tadi. Ya, dan kemudian juga ketika kita bermeditasi jalan, ya ada kemungkinan juga ada pikiran kita akan mengembara juga. Jadi tidak terarah kepada langkah kaki tadi, tetapi pikiran menjadi mengembara. Nah maka di situ ya saudara jangan berjalan dan pikiran mengembara. Karena dengan demikian ya saudara tidak melakukan meditasi dengan yang benar kalau terjadi demikian. Maka saudara juga harus segera dapat menyadari adanya pikiran yang mengembara tadi. Ya, jadi ketika ada pikiran mengembara, ya maka saudara harus segera amati. Ketika memberikan pengamatan pada pikiran yang mengembara tadi, maka saudara harus berhenti terlebih dahulu. Ya, jadi saudara berhenti, ya kemudian berikan pengamatan pada pikiran yang mengembara tadi. Ya, mengembara, pikiran mengembara, mengembara. Sehingga ketika pikiran mengembara itu hilang, maka saudara lanjutkan lagi dengan meditasi jalan tadi. Ya, kanan, kiri, atau angkat, letak, atau angkat, maju, letak, demikian. Ya, jadi hal itu yang dilakukan. Perhatikan ketika melakukan meditasi jalan tadi, ya apa yang saudara rasakan, sensasi apa yang terjadi ketika mengangkat, ketika maju, ketika meletakkan, demikian. Ya, jadi selalu diperhatikan seperti itu. Ya. Nah, itu adalah meditasi jalan harus dilakukan dengan demikian. Ya. Nah kemudian selain dari itu adalah meditasi di kegiatan sehari-hari. Ya, kegiatan sehari-hari adalah ketika misalnya setelah duduk bermeditasi atau setelah meditasi jalan, ya ketika saudara misalnya akan ke kamar kecil misalnya,
Ya, itu pun juga harus saudara perhatikan. Ya, jadi saudara perhatikan ketika mulai berdiri, misalnya dari posisi duduk berdiri, ya ada keinginan untuk berdiri, kemudian berdiri, kemudian mulai melangkah, berjalan, ya perhatikan kanan dan kiri lagi, ya hingga apapun aktivitas yang dilakukan di kamar kecil misalnya demikian. Demikian pula dengan aktivitas-aktivitas yang lain ketika saudara mandi, ketika saudara makan, ketika saudara minum, maka apapun gerakan-gerakan yang terjadi, ya itu harus segera saudara kenali. Demikian pula ketika ada pikiran yang muncul, itu pun juga segera harus saudara kenali, berikan pengamatan. Jadi selalu memberikan pengamatan pada apapun yang terjadi dari gerakan tubuh fisik kita ataupun terhadap mental atau pikiran kita yang mungkin berpikir, merencanakan, ingat sesuatu, mengembara, dan lain sebagainya juga harus selalu dalam pengamatan. Ya, jadi ada aktivitas meditasi duduk, meditasi berjalan, dan aktivitas sehari-hari. Nah itu harus dilakukan dari pagi hari, ya ketika, nah ini baru mulai, ya jadi kalau saudara nanti mulai tidur, kemudian besok pagi bangun, maka ketika saudara sadar, menyadari, ya mulai aktif pikiran kita itu, nah di situ adalah saat di mana saudara mulai melakukan meditasi tadi. Ya, jadi di situ dimulai, ingat semuanya harus dalam pengamatan, dalam pencatatan pengamatan, demikian. Ya, jadi apapun yang dilakukan di situ. Nah itu saudara-saudari sekalian secara singkat, dan karena saudara juga sudah melihat saya kira instruksi yang diberikan dari Chan Misiang Do juga, maka saya kira untuk instruksi secara singkat untuk menegaskan lagi dari kegiatan yang harus saudara lakukan ini, maka kita contohkan, saya berikan instruksi kembali tentang duduk, berjalan, dan meditasi dalam sehari-hari. Ya, jadi semoga apa yang telah saya sampaikan ini ya akan mendorong semangat saudara-saudari sekalian di dalam bermeditasi. Ya, ingat rasa tanggung jawab, rasa respect terhadap Dhamma, terhadap latihan yang saudari lakukan, sehingga dengan demikian semoga saudara bisa menjalankan aktivitas meditasi vipassana ini dengan sebaik-baiknya, dengan rasa tanggung jawab di rumah masing-masing. Kepada para peserta retret online, diharapkan untuk online kembali pada pukul 13 waktu Indonesia Barat.